ya. Nah, sekarang masuk ke how to apply-nya. Nah, mungkin some of you maybe sudah tahu ya cara daftarnya, atau mungkin bahkan sudah pernah daftar sebelumnya gitu. Nah, tapi untuk yang belum tahu, aku kasih gambaran sedikit. Pertama itu kalian harus banget baca yang namanya Australia Award Scholarship Policy Handbook. Nah, di sana kalian bisa baca mulai dari benefit-benefit yang tadi aku jelasin ada di sana, terus minimum requirement-nya, syarat-syaratnya, itu semua kalian bisa temuin di sana. Ini aku juga cantumin linknya, nanti PPT-nya juga bakal aku kasih ke panitia, nanti panitia bisa kasih ke kalian supaya bisa langsung klik itu, bisa langsung download, terus kalian bisa langsung berproses dengan pendaftarannya, gitu ya. Kemudian setelah itu baru kalian ngisi yang namanya OASIS. Jadi nanti pendaftarannya itu sistemnya online dan bersenter di OASIS ini. OASIS itu kepanjangannya Online Australia Scholarship Information System. Nah, di sana itu nanti kalian bakal masukin data-data kalian semua di sana untuk proses administrasinya. Bentuknya itu kayak form aplikasi, nanti ada banyak menunya. Nah, nanti kalian kalau boleh saran nih dari aku, ngisinya jangan mepet ya gitu. I know that kita sebagai mahasiswa gitu, bukan sebagai mahasiswa ya, kita sebagai manusia, we have a tendency to procrastinate gitu kan, menunda-nunda pekerjaan. Tapi for the case of OASIS ini jangan deh, soalnya ngisinya itu kan kadang manual, jadi kayak ngetik pengalaman kerja, kemudian beasiswa dulu sebelumnya pernah dapat apa aja, that takes time gitu, dan kita harus teliti juga kan sewaktu pengisiannya, jadi cek dulu gitu, dan kalau bisa biasakan juga dulu dengan website Oasisnya gitu, karena supaya kalian nggak salah ngisi, dan maybe some of the terms are difficult, you have to ask for advices, ngisinya apa sebaiknya di sini gitu, atau maksudnya apa sih sebenarnya yang diminta gitu ya, soalnya banyak isiannya gitu. Nah, kemudian after filling the application form, baru nanti kalian bakal yang namanya menjalani proses seleksi administrasi tuh. Nah, seleksi administrasi atau seleksi berkas, apakah kalian eligible or not gitu kan. Nah, setelah itu semisal kalian lulus seleksi administrasi, masuk ke shortlistnya mereka, baru nanti menjalani ujian IELTS dan interview. Nanti biasanya IELTS dan interviewnya ini barengan kok. IELTS lagi, maksudnya kenapa kok ada tes lagi, tes bahasa Inggris, padahal kan kalian juga pasti nge-submit result of English Proficiency Test kan juga sebelumnya gitu. Tapi nanti mereka bakal ngasih IELTS lagi, karena tadi kan aku udah jelasin ya, pre-departure training itu berdasarkan pada nilai IELTS. Nah, nilai IELTS yang dari mereka ini, yang dari JST yang nanti dipakai gitu. Nanti kalau pas zamanku karena pandemi semuanya serba online ya gitu. Jadi aku tiba-tiba lupa, kayaknya iya benar kok, online semua, readingnya online, listeningnya online, iya reading listeningnya online juga, semuanya online, speakingnya juga online gitu. Interviewnya juga online, tapi nanti syaratnya seperti biasa, komputernya harus bisa ngelihat ya semua di belakang kosong, nggak ada orang gitu, dan kamera harus selalu on, koneksi internet harus lancar gitu. I wanna share a bit about my experience ya. So that day listeningnya was very terrible for me. And the reason is because kan lagi listening nih, satu Zoom itu ada kalau nggak salah 10 ya, kalau nggak salah pesertanya waktu itu. Nah, one of the participant that day kayaknya ada masalah di kameranya. Jadi kan kalau udah ada masalah itu bakal ditelepon nih sama panitia ke nomor HP kita gitu. And the problem is that person was not picking up her phone gitu loh. Jadi karena dia nggak ngangkat telepon, akhirnya via Zoom itu dipanggil kepada kontestan sih, kepada peserta atas nama ini dengan nomor sekian, tolong diangkat teleponnya. And that happens during listening time gitu loh. Can you imagine? Jadi suaranya itu numpuk sama suara panitia. Itu parah banget sih. Ya, that's the problem about online test lah. Tahu lah ya, banyak problem terkait dengan tes online, tapi nggak apa-apa, karena kan juga batasnya untuk lolos. Nah, benefit juga nih, baru keinget batasnya untuk AAS itu kan, untuk masuk jadi awardee itu kan batasnya nggak terlalu tinggi ya, IELTS-nya sebenarnya gitu. Jadi it's okay kalau misalnya kalian belum bisa perform maksimum gara-gara masalah technical, nggak apa-apa. Nanti yang penting lewat batasnya kalau nggak salah 5,5 aja kalau nggak salah aku ya. Nanti coba dicek lagi. Gitu. Sama interview. And I think the interview was really nice gitu. Interviewnya nice itu karena
menurutku pertanyaannya itu benar-benar terkait dengan studi kita gitu. Semisal dia nanyain alasan kita kenapa kita mau studi bidang itu, kenapa pilih materi jurusan itu, kenapa pilih universitas itu, dan nanya tentang past experiences kita based on what we submit on OASIS ya gitu. Jadi benar-benar terfokus beasiswanya. They will not judge you, they will not really focus on your weaknesses gitu. No, because there are other interviews yang somehow focus on your weaknesses ya gitu. Kenapa kamu kayak begitu? Sometimes they attack your personality. There are other interviews yang kayak gitu. But this interview of AAS, they're really objective. They really ask about what you want to study, why do you want to study that, where do you want to study, what have you done to achieve your targets, and what is your future contribution. Jadi benar-benar related to what you want to do for Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa benar-benar bisa bikin linking antara kalian sebelumnya bagaimana, sekarang kalian kayak gimana, ke depannya kalian mau kayak gimana, kontribusinya pasti bisa lewat fase interview dengan baik kok gitu.